Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mukarromah, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara KTSP dan K13. Ada beberapa perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum 2013 revisi. Nah, yang pertama itu mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial pengetahuan dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Nah, yang kedua, menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar agar peserta didik mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolahku masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Dan yang ketiga, memberi waktu cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap pengetahuan dan keterampilan. Yang keempat, mengembangkan kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetisi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Yang kelima, mengembangkan kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi kompetensi dasar. Semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Selanjutnya yang keenam, mengembangkan kompetensi dasar berdasar pada prinsipnya kumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Kurikulum 2013 revisi, kurikulum ini merupakan berbagai dari kurikulum 2013 sebelumnya. Nah, selanjutnya adapun karakteristiknya. Nah, yang dimana itu yang pertama, penguatan pendidikan karakter atau PPK. Karakter tersebut adalah religius, nasionalis, integritas, gotong royong, dan mandiri. Yang kedua, literasi. Kemampuan literasi ini diharapkan dapat disiplin dalam setiap tujuan pembelajaran. Yang ketiga, higher order thinking skill. Pembelajaran harus memberikan kemampuan pembelajaran tingkat tinggi dan hal ini diharapkan peserta didik dapat bersaing di kancah dunia. Karakteristik RPP KTSP. Yang pertama, kompetensi dasar diturunkan dari standar kompetensi atau SK. Yang kedua, terdiri dari satu kader untuk satu atau beberapa pertemuan. Nah, selanjutnya itu karakteristik RPP K13. Yang pertama, kompetensi dasar diturunkan dari kompetensi inti. Di antaranya adalah KI spiritual, KI 2 sikap dan sosial, KI 3 pengetahuan, dan KI 4 keterampilan. Kedua, terdiri dari satu atau beberapa kompetensi dasar untuk satu kali pertemuan. Karakteristik RPP ke-13 revisi. RPP K13 revisi ini ditambahkan dengan mengintegrasikan PPK, penguatan pendidikan karakter dalam pembelajaran. Selanjutnya, mengintegrasikan literasi. Selanjutnya, mengintegrasikan dan mengembangkan 4C kreatif, critical thinking, komunikatif, dan kolaboratif. Mengintegrasikan HOT atau higher order thinking skill. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, alhamdulillah semuanya sehat ya. Oke. Baik, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita membaca doa terlebih dahulu. Oke. Mari kita membaca doa dan ibu yang akan pimpin doanya. Doa dimulai. Amin, doa selesai. Baik anak-anak, langsung saja di sini. Sebelum kita melangkah ke pembelajaran selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai terlebih dahulu. Nah, tujuan yang pertama itu, siswa dapat mengetahui gerak langkah kaki. Dan yang kedua,
siswa dapat mengetahui gerak ayunan lengan. Dan yang ketiga, siswa dapat mengetahui kombinasi gerak dasar, langkah, dan ayunan lengan. Oke, baik anak-anak, perhatikan ya, Ibu akan menjelaskan materinya. Nah, di sini selanjutnya, di sini tuh bab 5, yang dimana kombinasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, alhamdulillah semuanya sehat ya. Oke. Baik, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita membaca doa terlebih dahulu. Oke. Mari kita membaca doa dan Ibu yang akan pimpin doanya. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Baik anak-anak, langsung saja di sini. Sebelum kita melangkah ke pembelajaran selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai terlebih dahulu. Nah, tujuan yang pertama itu siswa dapat mengetahui gerak langkah kaki. Dan yang kedua, siswa dapat mengetahui gerak ayunan lengan. Dan yang ketiga, siswa dapat mengetahui kombinasi gerak dasar, langkah, dan ayunan lengan. Oke, baik anak-anak, perhatikan ya, Ibu akan menjelaskan materinya. Nah, di sini selanjutnya, di sini tuh bab 5, yang dimana kombinasi gerak dasar, langkah, dan ayunan lengan dalam aktivitas berirama. Nah, di sini ada 3 bagian, A, B, C. Nah, yang pertama itu gerak langkah kaki. Nah, anak-anak, ada yang tahu apa yang dimaksud gerak berirama? Sebelum kita melanjut ke lebih jauh, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan materi tentang gerak berirama. Nah, jadi anak-anak, gerak berirama adalah rangkaian gerakan senam diiringi irama, nada, atau ketukan. Nah, gerakan berirama atau senam irama juga disebut senam ritmik. Senam irama dilakukan dengan memadukan gerakan tubuh dan irama. Oke. Selanjutnya di sini yang pertama ada langkah biasa. Nah, bagaimana cara melakukan gerak langkah biasa? Nah, jadi caranya itu berdiri dengan posisi tegak dan kedua tangan di pinggang. Langkahkan kaki kanan ke depan dengan posisi tumit terlebih dahulu menyentuh lantai. Lakukan gerakan ini dengan posisi lutut ditekuk sedikit, kemudian langkahkan kaki kiri seperti langkah kaki kanan. Nah, lakukan gerakan seperti berjalan. Ulangi gerakan secara bergantian sesuai hitungan atau irama pengiring. Nah, anak-anak bisa memperhatikan yang ada di gambar biar lebih paham. Oke. Nah, selanjutnya kedua, langkah rapat. Nah, bagaimana cara melakukan gerakan tersebut, Ibu? Nah, oke. Bandingkan analisamu dengan langkah-langkah berikut. Posisi awal, berdiri tegak dan kedua tangan di pinggang. Seperti yang digambar ya, anak-anak. Sambil Ibu menjelaskan materinya, anak-anak juga memperhatikan gambarnya biar lebih paham. Nah, langkahkan kaki kanan ke depan, kemudian langkahkan kaki kiri ke depan, sejajar dengan kaki kanan. Langkahkan kaki kiri ke depan, kemudian langkahkan kaki kanan ke depan. Lalu, rapatkan kaki kanan dan kiri. Lakukan gerakan tersebut sesuai dengan hitungan atau irama. Selanjutnya, langkah depan. Nah, amati gerak langkah depan seperti yang digambar. Gerakan langkah ke depan dilakukan dengan mengambil sikap berdiri tegak. Kedua tangan berada di pinggang, kaki dilangkahkan ke depan secara bergantian. Diawali dengan kaki kanan maju 1 langkah. Kemudian disusul kaki kiri. Pada saat melangkah, posisi tubuh harus dipertahankan. Gerakan dilakukan berulang-ulang untuk menyesuaikan gerak langkah dengan ketukan atau irama. Nah, selanjutnya langkah samping. Gerakan langkah samping dilakukan dengan melangkahkan kaki ke samping kanan dan kiri. Bagaimana caranya? Nah, gerakan dilakukan secara bergantian.
Diawali dengan melangkah kaki kanan ke samping kanan. Kemudian kaki kiri ditarik mendekati kaki kanan. Gerakan yang sama dilakukan ke samping kiri. Gerak langkah dilakukan berulang-ulang sesuai hitungan atau irama. Nah, selanjutnya anak-anak yaitu langkah keseimbangan. Nah, sikap awal berdiri tegak dan kedua tangan di pinggang, seperti yang ada di gambar. Langkahkan kaki kiri ke depan, kemudian langkahkan kaki kanan ke depan mengikuti kaki kiri. Saat tumit kaki kanan masih terangkat, kaki kanan mundur diikuti kaki kiri. Posisi akhir itu kaki rapat dan kedua tangan di pinggang. Oke, baik anak-anak, itu tadi penjelasan yang bagian A. Nah, kita lanjut bagian B, yaitu gerak ayunan lengan. Perhatikan ya anak-anak. Nah, di sini juga gerak ayunan lengan ada beberapa. Nah, yang pertama itu ayunan satu lengan. Bagaimana melakukan ayunan satu lengan? Ada yang tahu? Oke, Ibu akan jelaskan. Jadi, ayunan satu lengan dapat dilakukan ke depan dan belakang, serta dari depan ke samping. Nah, sini juga ada bagian-bagiannya. Nah, bagian pertama juga itu ayunan satu lengan ke depan dan belakang. Gerakan diawali dengan posisi berdiri tegak. Luruskan kedua lengan ke depan, ayunkan lengan kiri ke belakang. Nah, oke, selanjutnya bagian B, ayunan satu lengan dari depan ke samping. Nah, anak-anak amatilah gerak ayunan lengan seperti yang ada di gambar. Nah, biar anak-anak sekalian lebih paham. Nah, selanjutnya di sini juga ayunan dua lengan. Ayunan dua lengan dilakukan ke depan, belakang, dan samping. Gerakan ini juga dapat diikuti dengan gerakan kaki. Oke, baik anak-anak, sampai sini paham? Nah, baik, kalau sudah paham, Ibu akan melanjutkan materinya. Nah, sini bagian C, kombinasi gerak. Nah, kombinasi gerak dasar langkah dan ayunan lengan. Di sini juga memiliki beberapa bagian. Nah, yang pertama, kombinasi gerak langkah biasa dengan ayunan satu lengan. Oke, perhatikan ya anak-anak. Gerak langkah kaki biasa dan ayunan lengan dapat dilakukan secara bersamaan. Nah, anak-anak amatilah gambar yang Ibu tampilkan. Seperti yang Ibu tampilkan ya. Nah, selanjutnya yang kedua, kombinasi gerak langkah ke depan dengan ayunan. Lengan dalam dua putaran lengan gerak langkah dan ayunan lengan dapat diikuti dengan putaran lengan. Nah, bagaimana gerakannya? Nah, jadi untuk mengetahui gerakannya, anak-anak sekalian amatilah gerakan seperti yang ada di gambar. Nah, di sini diawali dengan posisi berdiri tegak dan kedua lengan lurus ke depan. Kaki kiri dilangkahkan ke depan 2 langkah. Nah, gerakan ini diikuti ayunan lengan ke depan 2 putaran. Kemudian kaki kanan dilangkahkan ke belakang 2 langkah. Gerakan ini diikuti ayunan lengan ke belakang 2 putaran. Selanjutnya, posisi akhir berdiri tegak menyamping dan kedua lengan lurus ke samping. Nah, lakukan gerakan berulang-ulang agar anak-anak sekalian makin terampil. Oke, selanjutnya di sini ada kombinasi gerak. Langkah ke samping dengan ayunan lengan. Oke, gerakan langkah kaki ke samping dan ayunan lengan dapat dilakukan secara bersamaan. Gerakan ini dikombinasikan dengan ayunan lengan ke samping dan atas. Nah, gerakannya diawali dengan sikap awal berdiri tegak atau berdiri tegak sambil menyamping. Selanjutnya, kedua lengan lurus ke samping kanan. Kemudian, langkahkan kaki kiri menyamping 2 langkah. Ayunkan dan putar kedua lengan ke samping kanan. Langkahkan kaki kanan menyamping 2 langkah. Oke. Nah, ayunkan dan putar kedua lengan ke samping kiri. Posisi akhir berdiri tegak menyamping dan kedua lengan lurus ke samping kanan. Oke.
Baik anak-anak, itu tadi materi yang telah Ibu jelaskan. Sampai sini paham? Nah, kalau ada yang tidak dipahami, anak-anak sekalian silahkan bertanya kepada Ibu. Nah, kalau sudah paham semua, kita akan mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, mari bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, anak-anak hati-hati, tetap menjaga kesehatan, dan jangan lupa belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.